Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Annyeong, gitu Oh, jawabannya. annyeong. Pagi tadi saya kesini dingin banget, tapi luar biasa. Pagi-pagi dingin-dingin gini, semuanya tetap setia beribadah. Jemaat yang luar biasa. Apalagi oma-oma di belakang ini sungguh menginspirasi saya tadi. Saya datang tadi, loh sudah datang, luar biasa. Dengan segala kekurangannya tetap setia. Mari kita semuanya siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita ambil saat teduh. Haleluya. Bapa dalam surga, saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan berada di tempat ini Tuhan, kami hendak beribadah Bapa. Mari kiranya Bapa boleh berkenan atas kami semua, atas ibadah kami, dan berkati kami Tuhan, sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Bapa nama-Mu kami permuliakan, dan firman-Mu Tuhan boleh mengisi Bapa setiap relung hati kami Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan, biarlah jiwa kami Bapa boleh memuji-Mu Tuhan, segenap hati kami memuji-Mu Tuhan, dan biarlah itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi burung riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku.
sungguh besar. Kau Allahku, Haleluya. maka jiwa Biarlah jiwa kami memuji-Mu Tuhan, karena Engkau layak dipuji Bapa atas kami. Sungguh luar biasa karya-Mu Bapa bagi kami. Kau Allah, maka jiwaku pun memuji-Mu. Mari Allahku, dengarlah setiap pujian kami Tuhan. Sungguh besar Kau Allah kami. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah. How great God. Let's sing my soul, my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Oh, let's sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great. Let's sing my soul, let's sing my soul, my Savior God to Thee. Hallelujah. How great Thou How great Thou art. art. How great are You God. How great We love You God. Kami mengasihi-Mu Tuhan. my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Oh, then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, oh, how great Thou art, how great Thou art. Berikan kemuliaan buat Allah kita, tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita, sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapa, terimalah pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah siapkan hati kami memuji-Mu. Dan biarlah Tuhan. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan semuanya? Haleluya, haleluya. Mari masuk hadirat-Nya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Sekali lagi masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, Amin.
kita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi kita meninggalkan Tuhan. Mari semuanya kita masuk ke hadirat Tuhan. Amin. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. 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 Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Masih semangat ya, pagi-pagi kita harus bergerak lebih supaya dingin yang melanda Malang hari ini tidak membatasi kita. Mari kita pujikan dengan gambus dan kecapi, semua pasti tahu lagunya. Pararara, 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 pararara. Ayo boleh bergoyang semuanya, biar hangat. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, hey, Bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? One more time. Dan kecapi, mari kita puji Tuhan. bersoraklah, Hey, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Haleluya. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar
dengan gambus dan kecapi, Mari kita puji Tuhan. bersoraklah, hei, bernyanyilah, Bersukari harapannya. serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, tiada lawan kita. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara Sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara lagi, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Pararara, pararara, parara, pararara, 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 haleluya. Semuanya luar biasa. Haleluya. Saya persilakan kembali duduk. Mari kita persiapkan persembahan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mercy, saya mohon untuk berdoa. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik bagi hari ini. Engkau luar biasa Tuhan. Kami datang ke tempat-Mu Tuhan dengan sukacita Tuhan. Bapa, kami telah memberikan pujian kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan terbaik kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan, supaya bisa dipakai untuk alat kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Kita siapkan persembahan kita dan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, Agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memujimu, memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita pujikan dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Haleluya. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala berkat Tuhan atas kami Tuhan selama 1 minggu ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap hati dan pikiran kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat kebenaran Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, saudara. Nah, saudara, pada hari ini saya ingin bersama kita semua jemaat Tuhan kembali merenungkan tentang iman Abraham, ya. Nah, mari kita membaca dari apa yang dicatat dalam Perjanjian Baru, ya, dalam kitab Ibrani pasal 11 mulai ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang menjanjikan, yang memberi janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut oleh mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, ada 3 hal juga dari pembacaan ini yang kita boleh ambil tentang iman Abraham. Yang pertama, bahwa ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan meninggalkan ke negerinya, pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan, ya, ia taat. Ia pergi sesuai dengan perintah Tuhan, sekalipun secara detail Tuhan belum memberitahu di mana itu, ya. Jadi dia pergi ke tempat yang ia nggak tahu di mana tempatnya. Ini aneh, saudara, ya.
Hanya karena iman aja. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Tuhan menjanjikan dia keturunan, padahal dia usianya sudah tua. Waktu janji itu diterima di pasal 15-nya, itu usianya udah 75 tahun. Ya seusia saya begini kira-kira ya. Nah, itu kalau langsung punya anak ya enggak masalah. Tapi masalahnya itu enggak kunjung punya anak. Ibu Sarah ini enggak kunjung hamil-hamil ya. Sampai Alkitab mengatakan Ibu Sarah itu sudah mati haid ya. Sudah menopause. Itu kan enggak mungkin punya anak kalau sudah menopause ya. Dan Bapak Abraham sendiri dari 75, 80, 90 belum punya anak, bahkan sudah dikatakan mati pucuk itu kalau bahasa Inggris impoten ya. Ya kira-kira itu Ibu Sarah itu selalu bilang ya sudahlah Pak, lupakan punya anak gitu ya. Mbok nyebut ya kita ini sudah tua gitu ya. Enggak, Tuhan berjanji kok mau memberi keturunan. Ya itulah imannya Abraham. Ya. Yang ketiga, ketika benar-benar punya anak Ishak, Tuhan memerintahkan supaya Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Berarti kan Ishak harus disembelih dan mati. Itu bagaimana? Tetapi iman Abraham ya melebihi rasionya sendiri, melebihi pikirannya sendiri, melebihi pendapatnya sendiri, melebihi kepentingannya sendiri. Dan apa yang diperintahkan Tuhan dia lakukan tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir macam-macam. Sudah pokoknya lakukan aja. Dan karenanya maka Tuhan menyediakan domba pengganti, lalu Tuhan memberitahu bahwa Abraham adalah orang yang diberkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan ya. Nah mari kita lihat satu persatu saudara. Abraham meninggalkan negerinya. Ya. Keluar dari negerinya, dari kampung halamannya, dari rumah bapaknya, dari keluarganya, dari pergaulannya, ya dengan segala adat istiadat, kebiasaan, ya semuanya di situ dia tinggalkan. Dan tempat di mana Abraham tinggal itu terkenal dengan penyembahan berhalanya. Jadi saudara, ini mengandung arti bagi kita bahwa dengan iman juga ketika kita mengenal Yesus, kita meninggalkan. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan iman kita. Ya, kita meninggalkan kehidupan yang lama, kita meninggalkan dunia kita yang lama, begitu. Kita meninggalkan dosa-dosa yang lama. Nah, itulah saya percaya kita semua sudah lakukan itu sejak kita mengenal kepada Tuhan. Dulu saudara saya berpikir nanti kalau saya meninggalkan pergaulan saya, teman saya siapa gitu ya, saya berpikir begitu. Apalagi ketika melayani Tuhan itu meninggalkan orang tua, ya saya meninggalkan saudara-saudara saya semua, ya teman-teman saya ya teman minum, teman main judi, teman sabung ayam, ya sudah tinggalkan semua. Nanti saya bergaul dengan siapa gitu. Ya, firman Tuhan berkata,
ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, kami sudah meninggalkan semuanya, apa yang saya akan dapat? Ya, jikalau seseorang karena kerajaan surga, karena Yesus, dia meninggalkan saudaranya, ibu bapaknya, kampung halamannya, teman-temannya, dan apa saja yang dia tinggalkan karena kerajaan Allah, ya, karena dia percaya Yesus, karena dia bertobat, karena dia mau turut Tuhan, karena dia mau melayani Tuhan, maka di dalam dunia ini akan mendapatkan 100 kali ganda sebagai gantinya. Sekalipun disertai dengan aniaya, dan di akhir kehidupan ini akan menerima hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, jangan sampai ya kita enggak jadi turut Tuhan, ya, dan kemudian kehilangan pahala dan kehidupan yang kekal, kehilangan berkat juga di dunia ini gara-gara enggak bisa meninggalkan. Dan saya alami, ya, satu ketika saya sakit di Magelang. Saya sebagai pengerja saat itu. Ya, dulu belum ada HP, ya. Jadi saya minta teman saya itu kirim telegram. Itu berita cepatnya itu telegram, ya, kepada ibu saya. Kalau saya sakit, ya, dan tidak usah dijenguk, sudah gereja yang urus. Saya di rumah sakit itu masuk malam begini, besok paginya itu saya merasa merana, ya, merana kesepian. Saya nggak punya siapa-siapa, ya, dalam keadaan sakit di rumah sakit, nggak punya keluarga, jauh dari orang tua. Begitu saya nggak sampai menangis, ya. Hati saya terharu aja, ya. Tapi terharu yang salah, saudara, ya, mengasihi diri sendiri begitu. Kasihan bener malang nasibmu gitu, ya. Tahu-tahu jam 9, saudara, itu geruduk-geruduk, ya, ramai. Ibu-ibu dari gereja itu pada datang, saudara, ya. Juga bapak-bapak itu pada datang, banyak sekali. Jemaahnya itu kan ribuan, saudara, ya. Yang membesuki saya ini. Blur, kalau panggil itu bukan blur gitu, ya. Blur gitu, ya. Jangan sedih, Blur. Ini kami penggantinya ibunya Blur, ya. Itu emak-emak itu, saudara. Encim-encim itu, ya, ibu-ibu itu. Kami ini sebagai penggantinya ibunya Blur, jangan sedih, ya. Dibawain makanannya, capcay goreng, ayam goreng, banyak sekali makanannya. Dan waktu mau pulang didoakan. Ada yang menangis, ya, menangisi saya. Kasihan hambamu ini sendirian tapi Tuhan beserta. Haleluya. Ya. Dan waktu pulang semuanya ngamplopi saya, saudara, ya. Banyak sekali amplop saya terima. Bawaannya itu ibu-ibu yang besuki saya. Sampai saya itu bingung, ini amplopnya ditaruh di mana. Lalu saya copot urung bantalnya rumah sakit itu. Saya masukkan itu ada 2 karung. Ya. Jadi saya ingat firman Tuhan. Jadi benar firman Tuhan. Saya mendapatkan ganti 100 kali ganda. Dari orang-orang tua-tua yang menjadi orang tua saya. Begitu, ya. Itu waktu saya sudah pulang dari rumah sakit masih dijenguk lagi, ya, dibawakan makanan lagi, masih diamplopi lagi. Waduh, itu teman saya bilang, Mas, ojo waras-waras loro wae gitu, ya. Ini loh, saudara, kalau kita tuh berani mengambil langkah meninggalkan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Hidup kita itu yang menjamin adalah Tuhan.
Kalau kita meninggalkan pergaulan yang lama, kita akan mendapat pergaulan yang baru. Ya. Yang lebih indah di dalam Tuhan. Jadi barangkali saudara ya, ada hal-hal yang masih perlu ditinggalkan, jangan ditunda. Tinggalkanlah. Ya, pergaulan bebas ya, pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, dari situ. Yang kedua, saudara, dikatakan, ya ini saya lewati aja ya. Abraham itu beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, ya. Gitu. Itu bisa begitu minum obat apa ya? Saya nggak tahu ya, nanti saya tanyalah kalau sudah di sorga ketemu Bapak Abraham, apakah minum obat kesuburan atau apa gitu ya. Minum singsai atau apa, obat singsai, atau minum ya ginseng ya, minum jamur apa gitu ya. Tetapi karena iman, itu dikatakan. Coba kita membaca Roma 4 ayat 20 ya. Dia itu sudah lewat ya, sudah tua, sudah tidak ada harapan lagi untuk mempunyai keturunan. Ya, Ibu Sarah itu sudah umur 90 tahun ya, lebih tua dari Ibu Simbolon ya. Bayangkan kalau setua Ibu Simbolon ini terus periksa ke puskesmas itu hamil. Ya, jadi di dalam kitab Roma itu dikatakan sekalipun secara manusia tidak ada dasarnya untuk percaya. Ayo saudara punya masalah barangkali begitu beratnya ya, sehingga secara manusia itu enggak ada dasar untuk saudara mengalami apa yang sudah lama jadi harapan saudara. Sudah tidak punya harapan ya, itu sudah apa itu namanya ya, sudah tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi harapan secara hukum alam, secara manusia ya. Roma 4 ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Ini imannya Abraham, tidak pernah bimbang. Karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ini saudara ya, ini sekarang kita hidup di zaman modern. Akibat pengaruh daripada ilmu pengetahuan dan teknologi di era digitalisasi modern, maka perubahan peradaban hidup manusia, perubahan cara hidup manusia, perubahan perilaku, pola pikir manusia berubah dengan cepat. Antara lain, saudara ya, hal-hal yang dahulu dipercayai, sekarang sudah banyak yang nggak percaya. Ya, banyak orang mengalami krisis iman. Ya, katanya dunia modern begini, katanya Alkitab begini. Nah, mari saudara, jangan sampai kita apapun keadaan hidup di dunia, bagaimana jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita bimbang. Ya. Karena ketidakpercayaan. Apapun ya kata dunia di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang apa saja. Jangan sampai kita mengalami krisis iman, ketidakpercayaan. Enggak percaya lagi kepada Tuhan, enggak percaya lagi kepada firman Tuhan. Tapi malah diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah ya. Banyak orang yang sekarang ini berubah
enggak lagi percaya, begitu. Banyak hal di gereja, banyak hal dalam kehidupan ini lalu tidak lagi memuliakan Allah. Enggak lagi mau ke gereja, enggak lagi mau beribadah. Agamanya tetap Kristen, ya kan? Tapi Kristen yang sudah tidak lagi punya iman seperti Bapak Abraham, tapi Kristen yang sudah dikuasai oleh ketidakpercayaan. Kristen yang tidak lagi memuliakan Tuhan. Begitu ya. Tinggal namanya saja. Namanya saja Kristen, namanya masih Michael ya, namanya masih Joseph ya. Namanya masih Samuel ya. Namanya masih Andrew. Ya, tapi sudah enggak percaya semua. Ya, dan sudah enggak lagi mau memuliakan Tuhan. Begitu ya. Nah, inilah saudara, Bapak Abraham yang harus kita teladani imannya. Tidak pernah dia menjadi enggak percaya, tapi malah imannya diperkuat. Haleluya. Itu sebabnya mari saudara dengan banyak membaca firman Tuhan, banyak berdoa, ya, banyak kita bersekutu, bergaul dengan sesama anak Tuhan, saling menguatkan ya, supaya iman kita bukan makin lemah, makin tidak percaya, tapi makin diperkuat. Dan pada suatu ketika, ya, Bapak Abraham ini ketemuan 3 orang malaikat. Ya, datang di rumahnya, ngomong bla 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 bla, memberitahu kepada Bapak Abraham kalau tahun depan musim begini, ya, kamu sudah menggendong seorang bayi, ya. Gitu. Nah, Ibu Sarah ini di balik ruang tamu itu dia nguping gitu ya. Jadi rupanya budaya nguping ini, istri yang suka nguping ini dari dulu sudah. Enggak puas kalau enggak tahu. Mendengar itu, dia itu enggak bisa nahan ketawanya. Kedengaran malaikat itu ditegur. Ngapain kamu ketawa? Ketawanya itu ketawa nggak percaya ya. Masa aku yang sudah setua ini hamil lagi? Itulah Tuhan kita itu saudara ya. Memang Tuhan itu kadang-kadang membuat kita ini tertawa ya. Masa Tuhan, masa iya sih Tuhan, ya kan? Itulah yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara ya, dalam hidup kita ya. Saya ini dulu ya, bilang teman saya itu mau kawin ya. Ya bilang sama di desa sana. Bilang sama paman-paman saya mau kawin, lalu saya minta beberapa ikut dengan ibu saya melamar. Ada satu paman saya ketawa. Kon koyok ngini ki payu. Diketawain saya. Tapi heran ya. Nah, hal-hal yang mengherankan itu yang terjadi. Mungkin saudara sekarang masih diketawai ya sama temanmu, sama tetangga. Enggak percaya nanti kalau hidupmu berubah ya. Tapi sesuai janji Tuhan, bagi Tuhan itu jawabannya malaikat itu, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Begitu. Jadi Ibu Sarah ini sudah parah sebetulnya imannya ya. Sudah sampai taraf dia enggak percaya ya. Sudah mustahil. Tetapi adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Enggak ada. Bagi manusia mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Begitu. Apapun masalah pada saat ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, katakan kiri kananmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu. Nah,
Kemudian yang ketiga, ini berat ini ya. Berat, lebih berat dari yang pertama dan yang kedua. Dalam Kejadian 22 ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Haleluya. Nah ini saudara. Mestinya Abraham kan bisa membela diri. Tuhan, yang benar aja, begitu ya. Aku sudah lama menunggu. Ini anak satu-satunya. Kalau Tuhan mau memerintahkan, mengorbankan yang lain-lain, budak-budakku, istriku sendiri ini aja jadi korban bakaran. Saudara ya, enggak, anakmu begitu. Saudara, ya bagi Abraham saat itu, tidak ada yang paling berharga dalam hidupnya selain anaknya yang tunggal. Ini ahli warisnya. Ini masa depannya. Semuanya ada pada Ishak anaknya ini. Justru itu yang diminta oleh Tuhan. Tuhan sendiri tahu ya, anakmu yang sangat kamu kasih. Tapi justru yang dia kasih ini yang dia minta sama Tuhan. Wah, ini ujian yang paling berat, saudara, ya. Haleluya. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita bisa lulus atau lolos kira-kira? Mentaati Tuhan lebih dari apa yang kita cintai ketika Tuhan meminta untuk kita persembahkan kepadanya. Enggak bahaya tahir. Haleluya ya. Kadang-kadang orang kan misalnya perpuluhan saja ya. Enggak bisa, saudara. Ya, itu hanya iman yang bisa. Haleluya ya. Dan kemudian apa ya? Kalau Abraham ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ayat 16, Kejadian 22, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, mempersembahkan anaknya, dan engkau tidak segan-segan. Kata tidak segan-segan ini artinya tidak menahan bagi dirinya untuk menyerahkan anakmu kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Haleluya. Jadi mari saudara, kita lihat ini akhir daripada iman Abraham ini, dia sangat diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan sampai kepada anak keturunannya. Dan oleh keturunanmu, ini ya, semua bangsa di bumi mendapat berkat. Menurut Rasul Paulus dia tafsirkan, oleh keturunanmu, itu kata tunggal. Itu menubuatkan tentang keturunan Abraham secara manusia yaitu Yesus nanti yang akan menjadi berkat, menjadi juru selamat bagi umat manusia di dunia yang mau percaya. Tuhan memberkati ya. Apa tadi firman yang saya sampaikan pagi? Iman Abraham satu, meninggalkan kampung halamannya, orang tuanya, keluarganya, berhala-berhalanya, dan sebagainya. Nomor dua, memperoleh kekuatan untuk mempunyai keturunan. Untuk Ibu Sarah melahirkan Ishak. Nomor tiga, mempersembahkan Ishak anaknya yang paling dia cintai. Akhirnya Tuhan memberkati. Mari saudara kita berdiri bersama-sama.
sekalipun aku dalam lembah kelam, ya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Mari kita angkat tangan kita. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya firman-Mu, janji-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu tidak berubah, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mantraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami mempunyai iman seperti Abraham, yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami semua ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mempersembahkan korban persembahan kami. Kuduskan dan balas berkat melimpah bagi umat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberi persembahan yang kedua dan juga persembahan sukarela. Persembahan sukarela ini terakhir untuk mensukseskan Gloria Family kita ya, dan masih ada kekurangan 6 juta. Kira-kira seperti itu sebabnya mari saudara ya, ini amplopnya sukarela sudah ada tadi, tolong dicari lagi di mana ya, mari kita hantam terakhir ini ya. Kita sukseskan GFC kita. Firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi, orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak menuai banyak. Tuhan memberkati. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, jangan lelah, jangan capek berkorban saudara ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Dia akan segalanya, akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunan tanah berlubang.
menjadi siap dipanggung di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dipanggung di atas dasar. Mari kita berdiri bersama. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari saya sambil berjabat tangan kiri kanan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Menjadi siap dipanggung di atas dasar iman. Ratakan tanah berlubang, menjadi siap dipanggung di atas dasar iman. Nah saudara, hari Selasa ada persekutuan kelompok sel, hari Rabu itu gilirannya kaum pria, hari Kamis ibadah pemuda, dan hari Jumat kembali ada doa puasa jam 6, kemudian hari Sabtu ibadah keluarga muda di gereja atau di tempatnya keluarga-keluarga. Oh di gereja rupanya ya, di gereja lantai 1 juga jam 6 malam sampai Jumat. Oh Sabtu GMC. Jumat Sabtu GMC ya. Oh jadi belum ada keluarga muda ya. Keluarga mudanya jadi satu di GMC. Puji Tuhan. Jadi saudara yang belum mendaftar mungkin masih ada, sudah ditutup. Hari ini terakhirnya. Atau ya beberapa hari ini ya. Video GMC silakan. Sabar ya saudara, kalau nggak dituruti ngambek gitu. Bos, 5M apa sih sebenarnya? Ngasih, melayani, memberkati, menguatkan, mendoakan. Ya, iklan terakhir. Iya nih. Halo Om Tante, Opa Oma dan teman-teman semuanya. Jadi Priscil mau ngasih tahu barang bawaan yang akan kita bawa di acara GMC nanti. Yang pertama, yang kedua ada obat-obatan pribadi. Yang ketiga ada baju hangat, Kawasaki, Shell, dan lain-lain. Yang keempat ada perlengkapan mandi. Yang kelima jangan lupa membawa payung, sendal, jas hujan, dan topi. Banyak sekali. Untuk keberangkatan, kita akan pakai baju atau kaos yang full color. Jadi waktu berangkat Untuk kaosnya outbound, full kita akan color pakai ya. baju KFC. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Pulangnya, kita akan pakai nuansa hitam atau putih. Itu aja info yang bisa Priscil kasih. Sampai ketemu di sana. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangan Tetap sehat, semua. tetap semangat. Sampai jumpa lagi.
Bos, kelompok terakhir siapa sih? Saat dunia membutuhkan, mereka akan datang. Masih ada. Anak muda banyak kaya. Mereka tidak tahu siapa kita. Wah. Kalian membawa teman. Kami punya pasukan. Wah. Tunggu Hebat. Oma ya. Mantap ya, Uma-Uma ini tidak mau kalah. Jangan lupa datang ke FC ya. Itu kok ada asmanya kamu. Hari Minggu berbaju ungu, pergi ke gereja dengan senang hati. Janganlah galau dan selalu ragu. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Semua pasti selesai. Haleluya. Mari saudara, kita menadahkan tangan kita. Terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Pulanglah, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Haleluya. Selamat hari Tuhan Minggu. memberkati. Tuhan menyertai. Peserta bisa